Baik, selamat pagi pemirsa. Obrolan pagi AFB TV Kupang menjumpai Anda di pagi ini di suasana cuaca yang sekarang ini juga lagi musim penghujan. Sekali lagi untuk Anda pemirsa, jangan lupa untuk menjaga kesehatan dan juga di tempat sekitar Anda mungkin yang terjadi bencana mungkin supaya bisa melaporkan pada pihak yang berwajib, yang berkompeten di bidangnya tentunya. Dan di pagi ini kita akan ngobrol tentang perkuat kepedulian dalam pencegahan bencana bersama dengan Tagana Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pagi ini sudah hadir di studio Bapak Mukhtar Lubis sebagai Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam. Selamat pagi Pak, apa selamat kabar? Pagi dan selamat pagi buat peserta di rumah. Ya, ini tetap semangat ya. Semangat. Selalu siap sedia. Dikala ada bencana, selalu siap ya. Ini untuk Tagana sendiri, Taruna Siaga Bencana Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur sejauh ini peran sangat penting sekali di saat musim penghujan sekarang ini. Ini seperti apa? Mungkin bisa digambarkan. Ya. Baik, pertama tentang regulasinya ya, itu sesuai dengan Permensos nomor 29 tahun 2012 tentang pedoman Taruna Siaga Bencana. Jadi mekanisme pedomannya itu sudah diatur dalam regulasi itu Permensos nomor 29 itu. Berkaitan dengan cuaca yang akhir-akhir ini, itu jauh sebelumnya kita sudah mempersiapkan bahwa kita di Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur itu ada posko bencana. Jadi kita sudah dari awal tahun itu kita sudah mempersiapkan, apalagi di akhir tahun Desember ini potensi kebencanaan itu semakin tinggi. Itu kita sudah waspada tentang kebencanaan. Jadi kita ada 3 shift di Dinas Sosial itu ada posko. Pertama dari jam 9 dan jam 7 pagi sampai dengan jam 2 siang. Itu posko pagi. Sedangkan shift keduanya itu dari jam 2 sampai jam 9 malam. Itu posko kedua. Sedangkan shift ketiganya itu dari jam 9 sampai pagi. Jadi kita tetap mengantisipasi kewaspadaan tentang kebencanaan. Oke, bersama berkoordinasi juga dengan teman-teman di daerah ya di Nusa Tenggara Timur. Nah ini sejauh ini aman terkendali dan juga tentu juga ini mungkin ada zona-zona penting yang sudah dipetakan oleh Tagana Dinas Sosial sendiri. Bagaimana untuk cepat tanggap terhadap bencana ini boleh digambarkan juga. Baik, jadi kegunaan posko kita itu dari pagi sampai malam itu kita sudah berkoordinasi dengan Tagana-Tagana yang berada di semua kabupaten. Jadi memang potensi-potensi itu berada di Flores, tetapi tidak kita menjaga kemungkinan di kabupaten-kabupaten lain juga timbul. Untuk itu semua kabupaten harus hukumnya wajib untuk menginformasikan itu cuaca pada saat itu. Jadi proteksi itu kita sudah laksanakan lebih dini sehingga ada hal-hal yang seperti angin kencang, angin puting beliung, berarti itu teman-teman dari Tagana kabupaten itu sudah menginformasikan ke provinsi. Oke, dan juga ini kerjasama dengan stakeholder terkait juga ya, selain dengan teman-teman di daerah, tentu juga ini kesiapan juga dari stakeholder terkait juga berkaitan dengan kesiapsiagaan dalam hal ini bencana. Nah ini seperti apa sih Taruna Siaga Bencana berkolaborasi dengan stakeholder? Tentunya kita berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terus kepolisian setempat itu dengan Badan SAR itu mitra kita yang harus kita lakukan koordinasi sepanjang itu. Ketika terjadi bencana itu pasti itu kita lakukan koordinasi dan menginformasikan bahwa ada bencana sini, sehingga ketika tim kita turun berarti teman-teman di baik di BPD atau SAR sudah ada reaksi untuk persiapan selanjutnya. Baik, nah ini untuk tempat ya daerah di Nusa Tenggara Timur. Ya, ini sebagai informasi juga untuk pemirsa di rumah, tempat-tempat yang mungkin sekarang ini kembali lagi yang menjadi
prioritas, bukan menjadi prioritas, semuanya menjadi prioritas, tetapi ada yang didahulukan. Nah, ini tentu setiap hari update informasi berkaitan dengan cuaca dan lain sebagainya ini selalu diketahui tentunya oleh teman-teman provinsi. Nah, ini seperti apa tempat-tempat mungkin? Baik, tempat-tempat itu kita setiap tahun itu kalau namanya musim hujan, itu benenain itu menjadi prioritas. Karena itu tidak ada alasan, ketika hujan itu pasti banjir itu, banjir, benenain. Terus tuh soe, itu longsor itu kita sudah prediksi bahwa kita siap. Jadi kalau ketika terjadi bencana, itu baik kabupaten, kalau menginformasikan bencananya cukup itu besar, pasti kita akan geser tuh personil dari provinsi. Oke, baik. Ini beberapa tempat yang menjadi zona yang menjadi fokus dari tim Tagana sendiri untuk bagaimana langsung terjun ke lapangan sejauh ini. Nah, untuk di 2019, antara 2018-2019 belum terlalu jauh juga. Nah, ini seperti apa? Jadi itu 2018 itu ada anak SD tenggelam di itu apa namanya di belakang itu Mentasi itu ada itu kebetulan evakuasi kita bekerja sama dengan teman-teman tim SAR kita turun akhirnya toh itu Tagana yang mengangkat tuh mayatnya tuh untuk dievakuasi. Itu di Kota Kupang satu lagi itu baru sekitar 4 hari yang lalu itu terjadi banjir di di belakang Koninos itu ada sekitar Kali Dendeng ke atas itu ada banjir sehingga kebetulan informasi terlambat masuk, tetapi kita tetap menurunkan tuh Tagana untuk itu petakan itu bencana apa yang terjadi di sana sehingga informasi itu kita ketika teman-teman turun ke lapangan, kita di kantor itu mempersiapkan, misalnya kalau bencana banjir kita persiapkan tuh alat seperti mountaineering dengan tuh life jacket untuk kita membantu peralatan di sekitar bencana itu. Oke, baik. Nah, selain kalau kita berbicara soal bencana alam ini cakupannya sangat luas sekali. Nah, akhir-akhir ini kita gemuk famire ya, di beberapa tempat di Nusa Tenggara Timur alias bencana gempa ya, getaran gempa. Nah, ini juga tentu juga kesiapsiagaan dari Taruna Siaga Bencana sendiri ini juga sangat besar sekali. Jadi bukan cuma di musim penghujan saja, tetapi selalu siap siaga. Nah, ini seperti apa kira-kira? Jadi itu Tagana di provinsi itu ada 105 orang. 105 orang di mana itu shift posko sudah kita lakukan. Terus itu informasi itu kita sudah baik berkaitan dengan tuh BPBD, itu tim SAR itu kontak personnya kita sudah ada sehingga masyarakat silakan melapor kepada kita. Kapan dan waktu mana saja, tengah malam juga tetap kita akan turun ke lapangan. Oke, baik. Dan ini kembali lagi soal kesadaran dari masyarakat. Tapi tidak bisa kita pungkiri juga bahwa sampai sekarang ini ada masyarakat juga yang masih awam seputar bagaimana kita juga bisa mengantisipasi kalau mengalami yang namanya bencana alam. Nah, ini dari peran dari Tagana sendiri seperti apa? Jadi sebenarnya tuh ada program-program yang kita lakukan seperti itu Go to School Tagana. Jadi Tagana tuh masuk ke sekolah-sekolah untuk mensosialisasikan bahwa ketika ada bencana, mari kita kerjasama kolaborasi dengan itu siapa saja, baik itu masyarakat, tuh BPBD, tuh tim SAR dan seterusnya. Kita akan berkoordinasi terus. Terus kita lakukan sosialisasi sehingga masyarakat itu tahu keberadaan Tagana, Taruna Siaga Bencana. Itu 1 jam itu seharusnya tuh dia lebih cepat berada di lokasi itu sehingga pertolongan itu atau evakuasi harus kita lakukan. Dan kembali lagi bahwa untuk memperlancar pekerjaan dari Tagana sendiri tentu juga didukung peralatan yang memadai juga. Nah, ini sejauh ini seperti apa untuk peralatan? Jadi peralatan kita tuh itu lengkap kita, ya cukup lengkap. Cuman tuh kita karena
usia ya. Terlalu lama untuk itu kita, tapi peremajaan ya. Peremajaan. Tapi kebetulan tidak ada bilang kepala seksi baru, tapi saya menganggap orang lama, walaupun baru, tapi kita akan berkoordinasi dengan teman-teman. Peremajaan itu tetap kita lakukan sehingga ketika terjadi bencana barang-barang kita tetap itu siap. Oke, baik. Ini menarik sekali, tapi kita break sebentar, Pak Mukhtar, dan juga untuk Anda pemirsa berkaitan dengan perkuat kepedulian dalam pencegahan bencana di Nusa Tenggara Timur sendiri. Kita akan kembali setelah yang berikut ini, tetap di obrolan pagi. Baik, kita masih ngobrol tentang perkuat kepedulian dalam pencegahan bencana bersama dengan Taruna Siaga Bencana Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pak Mukhtar, ini tentunya tadi sudah dipetakan, ini tempat-tempat yang memang menjadi salah satu prioritas ya. Nah, ini salah satunya juga di daerah daratan timur. Nah, ini kalau kita tahu bersama juga ya, Nusa Tenggara Timur pada umumnya ini topografinya daerah kepulauan. Nah, kalau kita berbicara soal daratan timur, berbatasan langsung dengan negara Timor Leste. Nah, ini jalur provinsi antar negara juga. Nah, ini seperti apa? Kalau kita lihat juga tadi sempat disinggung soal Kali Benenain. Nah, ini seperti apa? Mungkin kesiapsiagaan tentunya. Tentunya ketika terjadi bencana di Kali Benenain, itu peralatan kita sudah siapkan di kabupaten masing-masing. Misalnya di Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, itu kita sudah persiap peralatan-peralatan. Tentunya bahwa ada yang kurang, ya iya. Bahwa itu ada yang manual, iya. Itu kita harus akui bahwa itu kekurangan kita bersama. Tetapi ketika terjadi bencana, kita tidak ada alasan bahwa informasi dari teman-teman kabupaten itu kita sangat butuhkan. Kalau memang bencananya besar, itu kita langsung itu kita geser tuh Taruna Siaga Bencana yang berada di provinsi. Mereka punya keahlian-keahlian khusus. Ada yang jagonya evakuasi, ada yang shelter atau hunian sementara, ada dapur umum. Kita akan buka dapur umum di lokasi bencana itu. Dan tentunya bahwa ketika terjadi bencana, masyarakat yang di sekitar situ, jadi Tagana sudah tahu bahwa DU dapur umum itu di sini sekitar masyarakatnya berapa orang. Itu dapur umum datang itu masak itu tidak akan kurang itu apa logistiknya itu. Jadi itu mekanisme yang kita lakukan yang selama ini yang terjadi. Oke, tentunya ini kembali lagi soal komunikasi yang tentunya akurat, lebih cepat lagi. Ya, ini jedanya mungkin detik ya, per detik. Nah, ini dari Tagana sendiri, kembali lagi soal fasilitas. Nah, ini seperti apa? Saya punya kerinduan bahwa di Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur itu harus mempunyai Alkom, alat komunikasi untuk menghubungi semua kabupaten yang berada di NTT. Untuk itu kita sudah dorong, tetapi memang karena tahunnya tahun politik, bahwa anggaran untuk diserapkan kepada tentang politik, untuk itu kita mungkin di dalam perubahan, kita akan dorong lagi tentang itu alat komunikasi supaya kita lebih efektif ketika terjadi bencana. Kita hitung detik, kita sudah itu berkoordinasi di semua kabupaten. Baik. Oke, nah dan yang menarik juga, ini tentu juga dengan loyalitas ya, semangat dari Tagana sendiri untuk bagaimana terjun ke lapangan tempat bencana. Ambil contoh seperti yang tadi sudah disampaikan Pak Mukhtar, bahwa di Kota Kupang sendiri, nah ini informasi dari masyarakat yang agak lambat sehingga
di saat tim Tagana terjun ke lapangan, ya ini sudah beberapa jam kejadian baru sampai. Nah ini seperti apa informasinya? Karena itu kadang-kadang masyarakat merasa, oh ini itu domainnya, kita bisa bantu. Tetapi ketika terjadi bencana, profesionalisme itu harus dibutuhkan. Untuk itu Tagana lah, harus kita dorong untuk mempercepat supaya baik itu evakuasi, baik itu pertolongan awal, itu harus kita lakukan. Oke, baik. Karena kembali lagi yang lebih dekat. Ya, ini untuk soal memberikan informasi kepada pihak yang memang kembali lagi bahwa yang siap untuk melaksanakan tugasnya. Ya, ambil contoh seperti di saat kalau ada kekacauan dan lain sebagainya, ya pihak berwajib ya untuk mengamankan. Nah, ini seperti ini juga. Nah, Pak Mukhtar, kalau kita berbicara soal di daratan timur, sejauh mata memandang, ya pasti jangkauannya cukup cepat sekali. Bagaimana dengan di daerah-daerah? Di daerah-daerah demikian. Jadi kita tuh ada personil Tagana di kabupaten-kabupaten yang memang tuh mereka juga melakukan posko di setiap kabupaten. Kalau teman-teman yang tuh di kabupaten sudah menginformasikan tentang bahwa bencana, kalau bencana skala kecil itu berarti ditangani oleh teman-teman Tagana yang di kabupaten. Tetapi skalanya besar, tentunya kita akan mendorong Tagana yang provinsi untuk cepat untuk meminimalisir jatuhnya korban. Oke, baik. Menarik juga soal dapur, ya. Nah ini dalam perjalanan Tagana sendiri beberapa tahun terakhir juga. Nah ini segesit apa sih soal dapur? Nah masyarakat juga lebih dekat lagi. Ini dalam hal untuk bencana. Jadi dapur umum di Dinas Sosial Provinsi itu masyarakat merasa bahwa perempuan saja yang bisa memasak, tetapi tidak. Justru di Tagana itu banyak laki-laki yang punya skill, punya kemampuan yang memasak yang luar biasa, sehingga ketika terjadi bencana atau terjadi bencana di mana saja atau dengan skala yang besar, itu kita punya dapur umum itu sudah memastikan bahwa itu 10.000 orang berarti dengan tuh 40 gram, kita akan berhitung, itu hitungan sudah sistematis yang telah dilakukan dan punya keahlian. Seperti dapur umum ya, dapur umum itu teman-teman DU itu punya pendidikan itu di Jakarta. Jadi ketika terjadi tidak diragukan lagi. Tidak diragukan lagi tentang kemampuan tuh teman-teman di dapur umum Dinas Sosial Provinsi atau Tagana. Baik, dan di Nusa Tenggara Timur prioritas juga ada daerah-daerah yang menjadi fokus juga berkaitan dengan bencana, bukan saja untuk tanah longsor, angin topan dan lain sebagainya, tetapi juga ada gempa bumi. Ya, ini Gunung Merapi. Nah, ini seperti apa? Begitu juga gempa bumi Gunung Berapi. Itu gempa bumi yang kemarin di Momere, itu juga kita cepat. Ketika terjadi gempa bumi, teman-teman dari kabupaten sudah menginformasikan, berarti itu kita akan mendorong teman-teman Tagana untuk cepat. Itu langsung bawa dengan peralatan tuh, baik itu shelter, itu peralatan mountaineering, itu kita langsung bawa dan tuh menuju ke lokasi, sehingga saya bilang tadi seperti kita meminimalisir jatuhnya korban. Oke, baik. Dan ini masih awal tahun ya, di 2019 sendiri, Dinas Sosial sendiri. Oke, bagaimana ini persiapan tentunya dari Tagana, Provinsi Nusa Tenggara Timur sendiri untuk menyikapi bencana alam di Nusa Tenggara Timur? Baik. Dari Dinas Sosial Provinsi bahwa itu di dalam mengawali tahun 2019 itu Tagana itu hari Senin wajib hukumnya tuh apel pagi, terus tuh teman-teman di posko dikoordinasi cuaca di kabupaten seperti apa. Tapi ketika terjadi gesekan kecil itu kita berikan ruang kepada teman-teman di kabupaten untuk menyelesaikan. Tetapi ketika terjadi bencana, itu teman-teman di posko, baik itu Tagana di rumah sudah sigap untuk siap melakukan tuh
tugasnya sebagai itu Taruna Siaga Bencana. Baik, dan kembali lagi soal koordinasi. Nah ini tentu juga Tagana tidak bisa berjalan sendiri dengan lintas sektoral, baik itu dengan BPBD, pokoknya stakeholder terkait ini seperti apa? Jadi kontak person kita di semua lintas sektor itu seperti BPBD, SAR, kepolisian itu sudah kita punya kontak personnya sudah ada. Jadi ketika terjadi bencana kita mudah untuk melakukan koordinasi. Oke. Nah, yang sejauh ini didapati di lapangan tentu juga ini suka duka. Kalau mau dibilang curhat, nggak curhat sedikit ya. Soal lokasi ini seperti apa? Apakah mengalami kesulitan? Kembali lagi ini berkaitan juga dengan peralatan. Jadi suka duka kita akan berkolaborasi. Misalnya alat kita di Tagana kurang, kita dengan tim BPBD atau begitu juga dari tim SAR, kita akan berkolaborasi dan kerjasama bagaimana itu menyelamatkan korban. Jadi mekanisme itu sudah terbangun dari kerjasamanya itu sejuk sekali. Oke, baik, dan tentu juga ini kembali lagi soal kekompakan baik dari level provinsi turun sampai ke kabupaten kota, dan kembali seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Mukhtar berkaitan dengan bencana banjir yang memakan korban jiwa juga. Nah ini menjadi pembelajaran tersendiri juga ya, supaya masyarakat juga bisa memberikan informasi lebih lanjut, lebih cepat lagi, lebih baik kepada pihak yang berwajib bersangkutan. Nah ini kalau ngomong-ngomong seperti ini, tentu juga ada berkaitan juga dengan informasi yang diberikan. Nah ini seperti apa? Baik, menyangkut kekompakan kita itu di Tagana itu dikenal dengan one rule, one command, one corps. Satu aturan, satu komando. Itu kita lakukan sudah kita memang kompak. Satu kekompakan itu kita sudah dari awal kita sudah kompak, sehingga kolaborasi dengan teman-teman dari BPBD atau di tim SAR itu kita sudah bersinergi. Oke, baik. Nah ini soal komitmen yang dari teman-teman Tagana sendiri ini, komitmen yang dibangun tentunya juga semakin kuat sekali untuk bagaimana melayani kepada masyarakat. Ini seperti apa? Jadi komitmen teman-teman Tagana itu sebenarnya kalau mau dilihat dari ceritanya curhat ya. Jadi kalau mau dilihat dari insentif dari kementerian itu 250.000 per orang. Terus dari provinsi APBD 1 itu 750.000. Hitung-hitung 1 juta, tetapi bukan 1 jutanya, tapi teman-teman ketika terjadi bencana mereka tidak hitung lagi tentang memikirkan lagi tentang itu 1 juta tadi, tetapi bagaimana korban yang itu dia berusaha bagaimana menyelamatkan, dia tidak peduli tentang apa yang terjadi pada dirinya, sehingga itu betul-betul bahwa itu korban yang diutamakan kita untuk selamatkan. Kembali lagi soal panggilan. Ya, panggilan relawannya itu ya. Mengabdi kepada masyarakat. Oke, dan yang berikut lagi, ini di 2019, tentu juga berkaitan juga ini perlindungan sosial korban bencana alam. Mungkin bisa dibocorkan sedikit seperti apa? Jadi kita memang namanya tahun politik ya. Jadi anggaran kita kemarin itu 3 miliar 600-an. Tetapi tahun 2019 itu 3 miliar 100-an. Memang berkurang sekitar 500-an juta. Kalau 500-an juta untuk provinsi lain itu kecil. Tetapi untuk provinsi lain itu besar. Sangat besar. Ada beberapa kegiatan yang harus kita lakukan. Misalnya Kampung Siaga Bencana. Kampung Siaga Bencana itu bentuk pengurangan risiko bencana. Jadi kita sosialisasi bahwa kampung ini kita persiapkan kalau ketika terjadi bencana itu jalur evakuasi mekanismenya itu harus kita sudah sosialisasi kepada masyarakat. Sehingga terjadi bencana itu kita meminimalisir jatuhnya korban. Ya, itu salah satu program yang dilakukan nanti 2019 sementara berjalan ya. Oke, sementara berjalan, dan yang akan dilaksanakan selain itu apa?
Itu ada LDP, layanan dukun psikososial. Layanan dukun psikososial, kenapa mesti harus ada? Harus ada. Ketika terjadi bencana, orang masyarakat tuh merasa, buat apa itu layanan dukun psikososial? Itu masyarakat atau korban yang trauma itu yang harus kita itu berikan tuh advokasi sehingga jangan meluas, sehingga itu bisa kita tangani dengan baik. Oke. Baik, nah ini kalau kita berbicara soal musim penghujan, persoalannya sangat besar, baik itu dari penyakit, dari bencana. Nah ini sebagai informasi juga tentunya untuk masyarakat, lebih dekat lagi dengan masyarakat tim Tagana sendiri. Nah ini di pekerjaan, memudahkan pekerjaan dari tim Tagana sendiri untuk memberikan informasi. Nah ini kerjasama stakeholder terkait, kembali lagi mungkin juga selama ini dalam perjalanan dengan kerohanian ya, dalam hal ini ke gereja-gereja, masjid dan lain sebagainya, ini seperti apa? Mungkin bisa diinformasi. Oh, baik. Jadi itu menyangkut tuh kerohanian, itu kita di Kampung Siaga Bencana itu juga sudah kita akan kerjasama dengan tuh 5 agama itu di Republik Indonesia ini, bahwa koordinasi yang kita lakukan kepada baik itu pendeta, pastor, imam, itu tetap kita lakukan dengan itu bersinergi sehingga ketika terjadi bencana, mari kita sama-sama bekerja sama dan sama-sama bekerja. Oke, baik. Dan yang paling terakhir juga, kembali lagi soal himbauan. Nah ini himbauan juga kepada masyarakat, apalagi di tempat yang masyarakat yang tempat tinggalnya dekat dengan tempat yang sering terjadi bencana, ini seperti apa? Jadi kita memberikan peringatan dini. Misalnya ada kali atau ini, itu Tagana kita harus menginformasikan kepada masyarakat bahwa area-area itu area yang potensi bencana. Untuk itu kalau bisa kita hindari sementara waktu. Tapi kalau memang tuh cuacanya sudah ini, mari kita hidup bersosialisasi dengan masyarakat di sekitar tuh welcome biasa. Oke, iya. Jadi jangan menebang pohon sembarangan. Ya. Terus kalau membuat berkaitan dengan infrastruktur juga harus bagus juga ya. Baik. Oke, nah ini juga kembali lagi seperti yang tadi, bahwa kerjasama dengan pihak-pihak terkait juga dalam hal ini dinas-dinas terkait dalam untuk membangun Nusa Tenggara Timur yang lebih baik lagi. Dan sebagai informasi juga seperti yang tadi sudah disampaikan, bahwa bagaimana kita juga untuk lebih mawas diri, menjaga supaya terhindar dari yang namanya bencana alam di sekitar kita. Kalau di musim penghujan ya harus seperti tadi, mengantisipasi banjir, bencana banjir, dan juga longsor, terus juga angin kencang dan lain sebagainya. Ya, sukses untuk Tagana, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pak Mukhtar. Terima kasih sudah berbagi informasi. Salam juga untuk teman-teman. Dan semoga ini kalau kesannya juga cepat ya. Ya, pelayanan yang diutamakan. Siap. Baik, dan juga untuk Anda pemirsa, semoga informasi ini memberikan lagi manfaat untuk kita semua di kesempatan pagi ini berkaitan dengan tema kita bersama dengan Taruna Siaga Bencana Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur, bersama juga narasumber saya, Pak Mukhtar Lubis, Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Kita jumpa lagi di lain waktu, lain kesempatan dengan tema obrolan yang berbeda. Saya David Paikol. Sampai jumpa.